Haleluya. Terus kita mau memuji dan menyembah Dia. Karena kita yakin saat ini Dia ada di tengah-tengah kita. Bahkan Dia bertahta di atas puji-pujian kita. Haleluya. Sejemput kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat hati kita. Kita mau puji Dia. Kita mau sembah Dia. Kita mau hampiri Dia dengan hati yang tulus, hati yang rindu untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Yesus. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu. Kau bertahta, ya Tuhan, atas pujian umat. Kudus-Mu, tinggikan nama-Mu. Bersama-sama ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud membawa hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Oh, Kau bertahta atas pujian umat. Terima kasih Tuhan. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama. Mari bersama-sama katakan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersyukur, ya Tuhan, dan menyembah-Mu. Raja segala raja, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Ku angkat tinggi panji-Mu. Ku bersujud dan menyembah-Mu. Raja segala raja, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Kami meninggikan Engkau Tuhan. Kami melakukan Engkau Yesus. Haleluya.
segenap hati kita. Kita mau meninggikan dan mengagungkan. Ku tinggikan namamu Yesus. Ku angkat tinggi kasih-Mu. Ku bersujud Raja segala raja. Ku tinggikan kehadiran-Mu Tuhan. Oh haleluya. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan. Haleluya. Raja segala raja, raja segala raja. Haleluya. Oh haleluya. Raja segala raja. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. 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 Kami boleh meninggikan Engkau Tuhan. Kami boleh mengagungkan Engkau Yesus. Kami boleh memuja-muja Engkau Yesus. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib dan perkasa bagi hidup kami Yesus. Sungguh kami boleh mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami boleh mengembalikan pujian syukur kami hanya bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan saat ini Engkau melawat setiap kami yang hadir Tuhan. Umat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, kuasa-Mu, itu yang kami nantikan. Dan kami siap pagi ini untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, sama-sama katakan amin.
Sekali lagi berikan kemuliaan bagi dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu Saudara, lambaikan tangan kita. Haleluya, puji Tuhan. Shalom juga buat saudaraku yang mengikuti ibadah live streaming. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan. Saya yakin di sini kita semua merasakan akan kebaikan Tuhan. Amin. Penyertaannya, perlindungannya, pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kehidupan kita. Dan kita mau gunakan waktu ini sebaik-baiknya untuk kita boleh memberikan puji-pujian kita yang terindah bagi dia. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yuk kita mau bersuka cita memuliakan dia. Oh haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Naikkan pujian syukurmu bagi dia. Haleluya. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Ya Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saya jemput kita mau bangkit berdiri kembali. Segala puji syukur, naikkan ucapan syukurmu. Oh haleluya. Hanya Dia yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Kita mau angkat tangan kita bersorak. Haleluya. Angkat tanganmu. Oh Yesus. Haleluya. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati kita. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
seperti Allah kita. Amin. Bangga atau malu? Bangga. Puji Tuhan, dengan mantap kita menjawab. Karena di saat lemah, di saat kita tidak berdaya, tetapi kuasa Tuhan itu semakin dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Walaupun kita belum melihat secercah cahaya itu, belum kelihatan. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa di dalam Yesus, di dalam Dia ada suatu pengharapan yang indah. Dan waktunya pasti yang terbaik bagi kita. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Lagu ini menjadi lagu tema selama 1 bulan. Kita mau terus memuji dan menyanyi. Saudara Olive akan menyanyikan pujian ini. Bersama-sama nyanyikan pujian. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Surut kehendak. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini kembali sambil kita membawa korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu. Kembali berharap, ajarku mengenal hatimu dan percaya jalanmulah yang terbaik. Amin. Di kelemahan kuasamu sempurna. Pernah tinggalkan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna.
pujian ini kembali. Saat ku tak mampu berharap, haleluya, kekhawatiran menghimpit jiwaku. Amin. Oh haleluya, datang darimu, memampukanku kembali berharap, agar ku mengenal hatimu, haleluya, dan percaya jalanmu yang terbaik. Di kelemahan, amin, ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tak pernah tinggal. Mari bersama-sama, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Surut kehendak, oh kami percaya Tuhan, oh kami percaya, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, haleluya, Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak-Mu, ku percaya, ku percaya, amin, Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya, haleluya, pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak, kita sembah Dia. Oh haleluya, oh terima kasih Tuhan, haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, waktu-Mu pasti yang terbaik bagi kami Tuhan. Oh kami sungguh percaya, haleluya, terima kasih Tuhan, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Kami sungguh percaya Tuhan, ku melihat,
sempurna. Amin. Dengan penuh iman, dengan penuh percaya nyanyikan pujian ini. Ku percaya. Haleluya. Yes. Amin. Haleluya. Di waktumu yang terbaik, turutkan. Sekali lagi katakan, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Engkau bekerja kebaikanku, walau belum ku melihat. Haleluya. Yesus, haleluya. Ku percaya, haleluya. Pasti Tuhan bukakan jalan Kami percaya Tuhan. di waktu Haleluya. yang terbaik. Oh, terima kasih Tuhan. Turut kehendak Di waktumu yang terbaik. di waktumu yang Yes. Kami percaya Tuhan. Turut kehendak. Sekali lagi. Di waktumu yang terbaik Tuhan. Di waktumu yang terbaik. Turut kehendak. Sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai lagi dia. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. dapat berdiri di sini Tuhan, itu karena kemurahan-Mu, Haleluya Yesus. karena anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur di dalam segala. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu akan berfirman di dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Berfirmanlah di dalam kehidupan kami supaya kami tahu Tuhan apa yang menjadi rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jam-jam rawan. Saudara, mari kita fokus. Kita arahkan diri kita pada kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat beribadah pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah Tuhan saat ini maupun juga saudara-saudara yang boleh beribadah secara streaming, biarlah kita sama-sama boleh menikmati berkat Tuhan. Saudara, tema kita pada minggu ini adalah perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan, ini adalah subtema untuk minggu ini dengan kita masih tetap pada tema bulanan adalah janji Tuhan. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar bagaimana penyertaan Tuhan bagi orang-orang percaya. Dan saat ini kita akan juga belajar sedikit tentang bagaimana perlindungan Tuhan
diberikan bagi orang-orang yang percaya. Sering orang berkata, saudara, kalau kita hidup dalam perlindungan Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami apa yang disebut masalah, musibah, kecelakaan, bahkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena Tuhan pasti akan lindungi sehingga kita terhindar dari semua itu. Apakah benar seperti itu, saudara? Kita menangkap perlindungan Tuhan hanya secara teks. Kita akan sama-sama belajar, kita akan baca terlebih dahulu di dalam Yosua sebagai ayat dasar kita, Yosua pasal 21, kita akan baca mulai ayat 43 sampai 45. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca bersama ayat-ayat ini. Saya akan baca ayat 43, saudara 44, lalu kita akan sama-sama baca di ayat yang ke-45. Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri untuk pembacaan yang pertama. Yosua pasal 21 ayat 43 sampai 45. 1, 2, 3. Ayat 44, dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Sama-sama, 1, 2, 3. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Silakan duduk. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi. Kita sudah dibawa tadi di dalam pujian kita, betapa Allah sangat baik, Allah mengasihi, Allah dahsyat, bahkan Dia melakukan sesuatu, Dia bekerja di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali saudara, kita menjadi orang-orang yang secara tidak langsung tidak mempercayai karya Tuhan itu. Ketika Allah sedang bekerja, justru kita melakukan suatu tindakan yang menghancurkan. Ketika Allah sedang berkarya, justru kita melakukan sesuatu yang menghalangi karya Allah itu. Dan dalam hal ini saudara, ketika Allah menjanjikan suatu keamanan, perlindungan di dalam kehidupan kita, sering kita memaknai itu dengan salah. Kalau kita perhatikan saudara, Allah tidak pernah berkata kita tidak akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Allah tidak pernah berkata kita akan terhindar dari pencobaan ataupun dari musibah. Perlindungan Tuhan bukan berarti kehidupan yang tanpa masalah. Perlindungan Tuhan bukan berarti kehidupan yang tidak mengalami musibah. Saudara ingat gempa bumi beberapa tahun yang lalu? Berapa banyak anak-anak Tuhan yang juga menjadi korban? Apakah artinya itu Tuhan tidak melindungi saudara? Saudara juga ingat kasus dulu pesawat Adam Air yang jatuh. Siapa yang ada di dalam pesawat itu saudara? Begitu banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Lalu mulai orang menghakimi. Waduh, isinya hamba Tuhan tapi alami kecelakaan. Apakah perlindungan Tuhan menjamin
Seorang anak Tuhan tidak akan mengalami musibah ataupun kecelakaan. Mari kita perhatikan saudara. Mazmur 34 ayat 20 sampai 21. Kemalangan orang benar sedikit atau banyak saudara? Banyak. Ini firman Tuhan yang berkata. Jadi jangan pernah kita berani berkata orang yang ikut Tuhan, dilindungi Tuhan, tidak pernah mengalami apa yang disebut kemalangan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini kemalangan yang diterima oleh orang-orang percaya, begitu banyak. Tetapi Tuhan tetap melindungi dia. Ketika ada orang terjatuh, terbentur, lalu dia mengalami patah tangannya saudara. Kita tidak bisa berkata Tuhan tidak melindungi dia. Karena justru Tuhan masih melindungi dia sehingga kepalanya yang tidak terbentur. Bukan kepalanya yang cedera. Memang tangannya yang patah. Tetapi Tuhan tetap melindungi dia. Perhatikan yang selanjutnya saudara. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Jadi di sini kita lihat dua kemalangan yang sama dialami oleh orang percaya dan juga oleh orang fasik. Kata yang dipakai sama saudara, ra. Sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi lihatlah perbedaannya saudara. Kalau kemalangan yang dialami oleh orang benar, dikatakan Tuhan melepaskan dia dan melindungi. Kemalangan tetap dialami. Tetapi hasil akhirnya tidaklah membawa maut. Artinya apa? Kehidupan anak-anak Tuhan tetap ada di dalam kendali Tuhan. Tetapi perhatikan kemalangan yang diterima orang fasik saudara. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Sama-sama jenisnya, sama-sama celakanya, sama-sama musibahnya. Tetapi hasil akhirnya berbeda. Sekali lagi saya bacakan sebagai ayat pendukung. Amsal 24 ayat 15 sampai 16. Jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Jangan merusak rumahnya. Artinya ada sesuatu memang yang akan dikerjakan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kita. Oleh orang-orang yang mungkin iri dengan kita. Dan itu akan mencelakakan kita. Tapi perhatikan di sini. Boleh orang melakukan itu. Boleh orang fasik melakukan sesuatu kepada kita. Tetapi dikatakan di sini. Sebab 7 kali orang benar jatuh. Boleh saudara. Sesuatu tadi yang tidak menyenangkan terjadi. Tetapi ia akan bangun kembali. Bagaimana dia bisa bangun saudara? Karena perlindungan Tuhan. Dia mengalami jatuhnya saudara. Dia mengalami masalahnya. Tetapi dia bisa bangun karena perlindungan Tuhan. Jadi saudara ingatlah bahwa Allah melindungi kita bukan berarti kita tidak dapat masalah. Tetapi mengalami perlindungan Tuhan berarti tidak lepas dari kasih Tuhan. Orang yang mengalami perlindungan Tuhan berarti dia tidak lepas dari kasih Tuhan. Paulus mengingatkan saudara. Ayat yang sangat terkenal. Roma pasal 8 mulai ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Akan ada saudara yang berusaha memisahkan saudara dari kasih Kristus. Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ini semua sesuatu yang gak menyenangkan saudara. Dan itu akan dialami, bisa dialami oleh anak-anak Tuhan.
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Orang yang ada di dalam Kristus Yesus itu justru dikatakan di sini ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Artinya kita selalu akan diperhadapkan pada hal-hal yang membahayakan. Diperhadapkan pada masalah, pergumulan. Karena kita anak-anak Tuhan. Karena kita seperti domba-domba sembelihan. Jadi Tuhan tidak pernah berkata, orang-orang percaya tidak pernah akan mengalami sesuatu yang tidak baik. Ayat yang selanjutnya, saudara. Tetapi dalam semuanya itu kita apa, saudara? Lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi perlindungan Tuhan itu artinya adalah saat saudara dan saya tetap ada di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun saudara harus menghadapi masalah, sekalipun saudara diizinkan menghadapi musibah, tetapi ketika saudara tidak lepas dari kasih Allah, di situ saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara jangan kecewa ketika engkau sedang menghadapi tekanan. Saudara jangan kecewa ketika engkau sedang menghadapi pergumulan yang berat. Ketika engkau masih ada di dalam kasih Allah, perlindungan Tuhan masih ada di dalam hidupmu. Sering kita salah paham. Sering anak-anak Tuhan mundur ketika dia menghadapi tekanan dalam hidupnya. Ketika apa yang dia nyanyikan, pujian yang sesungguhnya menguatkan, tetapi ketika dia memandang dengan cara yang salah, maka dia menjadi lemah justru. Aku tidak terima pertolongan Tuhan. Aku tidak terima janji Tuhan itu. Lagu tadi sangat jelas, saudara, bahwa Tuhan punya waktu. Jangan kita menjadi orang percaya yang mau instan. Jangan kita menjadi orang percaya yang hanya mau menikmati hal yang baik. Perhatikan Ayub, saudara. Ayub katakan, masakan kita hanya mau terima yang baik saja. Tapi yang gak baik gak mau. Artinya memang Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Tuhan gak pernah rancangkan itu, saudara. Tapi Tuhan izinkan itu untuk membentuk pribadi-pribadi anak-anak Tuhan. Supaya menyadari bahwa kehidupannya perlu perlindungan dari Tuhan. Apa yang menjadi andalan kita, saudara, untuk melindungi kita? Harta kita, rumah kita. Kalau kayak semalam, berapa hari yang lalu, saudara, Jumat, rumah yang kita anggap sebagai tempat perlindungan kita, digoyang lalu bisa ambruk, saudara. Berapa kuat, saudara? Enggak ada yang lebih kuat dari perlindungan Tuhan. Kita yang merasa memiliki harta, memiliki uang, lalu kita merasa aman. Kita ada di dalam zona nyaman, kita lalu tidak merasa butuh lagi perlindungan Tuhan. Lihat Ayub. Ayub diuji bukan karena dia sombong, saudara. Ayub diuji justru karena dia saleh.
Tetapi ketika kita menjadi sombong dengan harta kita, dengan apa yang kita miliki, dalam sekejap seperti Ayub miliki, bisa hilang. Kekuasaan, seberapa langgeng kekuasaan, saudara. Kalau Tuhan mau, Tuhan juga bisa ubah itu. Saudara. Jadi mari, tetap andalkan Tuhan sebagai perlindungan kita. Tidak ada yang lain. Lalu saudara, pertanyaannya, bagaimana kita bisa alami perlindungan Tuhan? Atau kita tambah lagi pertanyaan, bagaimana perlindungan Tuhan yang sudah kita terima, janji yang sudah kita terima, tetap bisa kita miliki? Karena anak-anak Tuhan ketika saudara dan saya sudah ada di dalam Yesus Kristus, janji Tuhan itu adalah hak saudara dan saya. Tetapi bagaimana janji itu tetap ada dalam diri saudara dan tetap bisa saudara nikmati. Kitab Yosua ini saudara adalah suatu peralihan. Artinya begini, di dalam Taurat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir di bawah pimpinan Musa. Lalu Musa sendiri dan generasi yang keluar dari Mesir tidak pernah menikmati apa yang disebut Kanaan, kecuali dua. Siapa? Yosua dan Kaleb. Dan generasi-generasi yang lahir di padang gurun. Lalu pada kitab Yosua ini diceritakan bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel menyeberang Yordan, menggantikan Musa. Dan ketika singkat cerita terjadi peperangan-peperangan untuk merebut negeri Kanaan. Perhatikan di sini saudara. Walaupun negeri itu dijanjikan oleh Tuhan sebagai milik dengan sumpah, tadi kita sudah baca. Tetapi untuk menerima janji itu tetap butuh apa saudara? Perjuangan. Mereka tetap harus mengalami peperangan saudara. Mereka tetap harus mengalami perjuangan untuk merebut tanah Kanaan. Dan generasi itu saudara, pada akhirnya juga akan selesai. Lalu masuk pada generasi yang baru. Janji Tuhan tadi yang kita baca di dalam Yosua pasal 21, itu diberikan dan bisa dinikmati oleh orang-orang Israel yang ada di Kanaan pada zaman Yosua. Saudara. Tetapi kita akan perhatikan dan kita akan belajar. Apakah janji perlindungan Tuhan akan otomatis terus ada dalam hidup kita? Apakah perlindungan Tuhan tidak pernah akan bergeser dari hidup kita? Kita akan belajar juga dari bangsa Israel saudara. Sebagai contoh. Kita akan masuk kepada Hakim-Hakim. Hakim-Hakim adalah kitab setelah Yosua. Di situ adalah diceritakan peralihan setelah Yosua tidak ada. Saya bacakan di dalam Hakim-Hakim pasal 2. Di ayat yang ke-13 dan 14 saudara. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 13 dan 14. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan bentar. Oh iya betul. Ayat 12 dulu ya saudara. Biar tidak kehilangan itunya. Hakim-Hakim 2 ayat 12. Mereka meninggalkan Tuhan, perhatikan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Tadi mereka ada di dalam kehidupan bersama Yosua. Mereka menikmati janji Tuhan. Mereka mengalami keamanan. Musuh mereka tidak ada yang bisa tahan menghadapi mereka. Tetapi ketika masuk pada zaman Hakim-Hakim, ayat 12 katakan mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir.
lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Lalu ayat 13 dan 14. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka, perhatikan. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka. Sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Perhatikan saudara. Tadi dikatakan justru musuh mereka yang tidak tahan. Tetapi ketika mereka mulai meninggalkan Tuhan, saudara, mereka berbalik kondisi. Anak-anak Tuhan sering tidak menyadari ketika kondisi sedang berbalik. Mereka tidak introspeksi dirinya. Mereka hanya cenderung untuk menyalahkan Tuhan, menagih janji Tuhan. Tetapi tidak melihat apa yang menyebabkan kondisi mereka, anak-anak Tuhan ini berbalik. Perhatikan saudara, perlindungan Tuhan, janji Tuhan itu menjadi hak anak-anak Tuhan. Tetapi jangan sampai saudara, kita tidak sadar sesuatu terjadi dalam hidup kita yang menyebabkan perlindungan Tuhan ini bergeser. Nanti kita akan lihat saudara. Saya akan ajak saudara baca selanjutnya. Kita lompat ke ayat yang ke-18 dan 19. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka. Jadi setelah zaman Yosua muncul pemimpin-pemimpin Israel yang disebut hakim-hakim saudara. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu, perhatikan, dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka. Selama hakim itu apa saudara? Hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Perlindungan Tuhan dijalankan lagi saudara. Mereka alami pertolongan Tuhan. Mereka alami kemenangan Tuhan lagi. Perhatikan ayat 19. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat. Kalau saudara baca nanti selanjutnya saudara, dalam kitab hakim-hakim itu, ada satu pola yang sebenarnya tidak boleh kita tiru. Setelah 40 tahun aman saudara, 40 tahun alami perlindungan Tuhan, 40 tahun alami zona nyaman, umat Israel mulai reko-reko saudara. Mulai macem-macem. Sehingga apa? Tuhan serahkan mereka lagi kepada bangsa-bangsa lain. Mereka jerit-jerit lagi. Mereka minta ampun lagi sama Tuhan. Tuhan masih mendengar. Tuhan kirim hakim lagi. Perlindungan Tuhan dinyatakan lagi. Pola ini berlanjut terus saudara. Pola ini berlanjut terus. Bertobat, lalu apa? Kumat. Bertobat, kumat. Tomat terus saudara. Bertobat, kumat, bertobat, kumat. Ini dialami oleh Israel. Jadi saudara, bagaimana sekarang pertanyaannya? Supaya perlindungan Tuhan itu tetap ada dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetap bertahan dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, tetaplah percaya dan percayakan hidup kita pada Tuhan. Percaya dan percayakan. Apa bedanya saudara? Saudara percaya Tuhan,
Yang percaya Tuhan angkat tangan. Puji Tuhan. Saudara mempercayakan hidup saudara pada Tuhan, angkat tangan. Amin. Jadi siaplah untuk melewati sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena saudara harus mempercayai jalan yang Tuhan sedang bawa saudara. Saudara mau dibawa kemanapun, saudara sudah mempercayakan hidup saudara sama Tuhan. Ya saudara nggak boleh bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Dia mau dibawa ke Kanaan, dilewatkan padang gurun, mereka bersungut-sungut. Mereka tidak mempercayakan hidup mereka pada Tuhan. Percaya bukan sekedar di mulut. Yakobus katakan, ketika seseorang punya iman tetapi tidak punya perbuatan, itu mati. Ingat, bangsa Israel ketika mengalami masalah yang begitu besar, ketika dihukum oleh Tuhan, mereka tetap sebutannya umat Tuhan, saudara. Mereka tetap sebutannya umat Tuhan. Mereka enggak ditendang, kamu bukan umatku lagi. Enggak, saudara. Bahkan sampai hari ini, berapa puluh kali, berapa ratus kali, berapa ribu kali bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Mereka tetap disebut umat Tuhan. Tetapi percaya mereka status itu tidak hanya sekedar status, tapi harus diwujudkan di dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita menyebut diri kita orang percaya, tetapi perilaku kita, perbuatan kita tidak menunjukkan status kita, maka kita sedang mempermalukan dan menyakiti hati Tuhan. Kalau Israel tadi mulai meninggalkan Tuhan, saudara. Kita saat ini pun sering mulai meninggalkan Tuhan. Dalam hal apa, saudara? Dalam hal ketidaksungguhan kita beribadah. Orang yang tidak sungguh-sungguh beribadah. Orang yang tidak sungguh-sungguh fokus dalam ibadahnya. Orang yang tidak sungguh-sungguh ada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Dia sedang meninggalkan Tuhan. Dan ketika itu terus menerus dilakukan, maka itu adalah sangat berbahaya. Ketika kita mulai tidak taat dikit-dikit, kita sedang meninggalkan Tuhan, saudara. Ingat, dosa ketika dipakai kata hamartia, karena dosa punya sebutan yang bermacam-macam. Tetapi ketika dipakai kata hamartia, yang artinya meleset dari sasaran. Ketika kita mulai melenceng sedikit saja, berarti kita sedang meninggalkan sasaran yang sedang dibuat oleh Tuhan dalam hidup kita. Allah sedang bekerja dalam hidup kita, tetapi ketika kita tidak menggunakan status kita sebagai orang percaya, tetapi kita mulai melenceng, kita sedang meninggalkan sasaran yang Tuhan buat. Berarti kita juga sedang mulai meninggalkan Tuhan. Hati-hati. Lalu ketika kita tidak mempercayakan hidup kita sama Tuhan, kita sering mengeluh. Mengeluh. Padahal sudah banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ingatlah kejatuhan bangsa Israel akibat mereka sering bersungut-sungut. Tidak bisa mengucap syukur. Maka perlindungan Tuhan itu akhirnya mulai bergeser. Lalu yang kedua, saudara. Kalau kita harus tetap percaya dan mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Yang kedua, bagaimana alami perlindungan Tuhan dan tetap perlindungan itu ada dalam diri kita. Jangan merusak pagar perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan itu, saudara, ibarat pagar.
ketika Tuhan sudah membuat pagar yang begitu rapat dalam kehidupan kita, maka tidak akan ada dari luar yang bisa menjamah. Perhatikan Ayub. Ketika iblis mau menjamah, saudara, iblis katakan apa? Ya enggak bisa karena engkau memagari dia. Kapan iblis mulai bisa menjamah Ayub, saudara? Ketika pagar itu dibuka oleh Tuhan. Pertanyaannya, kapan pagar itu terbuka? Yang pertama, ketika saudara dan saya sedang diuji oleh Tuhan, maka pagar itu diizinkan Tuhan dibuka. Pagar perlindungan itu diizinkan Tuhan dibuka. Maka saudara mengalami yang tadi disebut musibah, mengalami yang disebut masalah, kemalangan yang banyak tadi untuk orang-orang benar. Enggak apa-apa, karena itu Tuhan sedang membuka pagar perlindungannya supaya saudara menyadari bahwa kehidupan kita harus bergantung pada Tuhan. Tetapi ada hal kedua yang bisa membuka pagar perlindungan Tuhan, saudara. Yaitu perilaku perbuatan kita sebagai orang-orang percaya tadi. Ketika kita mulai menyakiti hati Tuhan, ketika kita mulai menduka citakan Roh Kudus. Ingat minggu yang lalu, saudara, penyertaan Tuhan itu enggak jauh-jauh. Enggak hanya di samping, enggak hanya di depan, di belakang. Tetapi ada di sini, saudara. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ketika siapa yang ada di dalam bait itu kita sakiti, 1 kali, 2 kali, 3 kali, berapa kali saya tidak pernah akan bisa menjawab. Tetapi yang jelas ada masanya atau waktunya. Ketika kita mulai menyakiti Tuhan. Kalau kayak tembok ataupun pagar, saudara, mulai muncul celah kecil. Mulai muncul celah kecil. Kita tidak sadar, kita tidak minta ampun sama Tuhan. Kita tetap melakukan pelanggaran, menyakiti Tuhan. Celah itu semakin buka lagi. Buka lagi. Dan itu terus. Sehingga tercipta suatu lubang yang besar. Yang bisa dimasuki oleh iblis. Jangan bilang Tuhan gak melindungi kita, saudara. Tuhan melindungi kita. Tetapi karena perbuatan kita, kita sedang merusak perlindungan Tuhan itu sendiri. Masih bisa diperbaiki, saudara? Masih. Minta ampun sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Maka perlindungan Tuhan itu akan ditutup kembali. Jadi jangan main-main sama Tuhan. Banyak orang Kristen perjanjian baru main-main sama Tuhan. Saudara. Karena apa? Merasa anugerah Tuhan begitu besar. Merasa kasih karunia Tuhan begitu besar. Merasa kesabaran Tuhan begitu besar. Sehingga seakan-akan kita mempermainkan kasih karunia Tuhan. Beribadah tidak sungguh-sungguh. Beribadah tidak seperti sedang menghadap Tuhan yang suci, yang kudus, yang maha besar. Sikap perilaku kita di dalam rumah Tuhan. Seakan-akan kita sedang menghadapi orang-orang selevel. Padahal kita sedang menghadap Tuhan, Raja di atas segala raja. Sering kita lalu membenarkan diri. Tuhan kan melihat hati. Padahal Yesus sendiri katakan, apa yang terlihat itu meluap dari hati. Kalau fisik kita, jasmani kita nggak sungguh-sungguh dalam beribadah, kita sibuk dengan mainan kita sendiri, lalu kita mau katakan Tuhan melihat hati,
Betulkah hati kita sinkron dengan apa yang kita perbuat? Pemain musik silahkan untuk mengambil tempat. Singer. Saya tutup dengan ayat ini, saudara. Amsal 14 ayat 26-27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat maut. Takut akan Tuhan. Itulah yang menjadi, saudara, perlindungan Tuhan tetap ada dalam diri kita. Jangan pernah kita tinggalkan zona perlindungan Tuhan dengan perilaku kita. Amin. Kita angkat satu pujian, saudara. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Berapa dekat saudara dengan Tuhan? Hanya saudara dan saya yang bisa mengerti masing-masing. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Amin. Hanya dekat padamu. Nyanyikan dengan kesungguhan hatimu. Amin. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ini kuncinya, saudara. Amin. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Hiduplah dalam hadirat Tuhan senantiasa, maka engkau akan tetap bisa menikmati perlindungan Tuhan. Amin. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan memimpin perjamuan suci. Haleluya. Nikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang adalah janji-Mu bagi setiap kami. Perlindungan yang dari Tuhan yang senantiasa menjadi bahagian dalam hidup kami.
dalam situasi dan keadaan apapun juga, yang kami tahu bahwa Tuhanlah yang selalu ada bersama dengan kami. Bagian kami adalah melakukan seperti apa yang Engkau firmankan, untuk tetap mempercayakan diri dan percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kita nyanyikan pujian dengan darah-Mu, dan saya undang pelayan perjamuan untuk maju ke depan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Kau tebus dosaku dengan nyawa-Mu, Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu, akulah anak-Mu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah. Bapa Surgawi, kami siapkan diri kami untuk masuk dan menerima perjamuan Tuhan. Sebelumnya sucikan, kuduskan kami, layakkan kami ya Tuhan, agar melalui perjamuan ini mengingatkan kami tentang peristiwa besar yang Tuhan Yesus telah kerjakan bagi kami, untuk Engkau jadikan kami sebagai anak-anak ketebusan-Mu, harga yang mahal melalui pengorbanan Yesus, yaitu darah-Mu tercurah untuk menyucikan setiap salah dan dosa kami. Itu sebabnya turunlah kiranya berkat atas perjamuan ini, dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman bahwa inilah tubuh-Mu, inilah darah-Mu yang Engkau serahkan bagi kami untuk menyatu dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyikan terus pujian ini dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu. Silahkan Bapak Ibu yang sudah menerima untuk bisa mempersiapkan, bisa membuka, baik untuk roti maupun anggurnya, sambil berdoa kepada Tuhan. Aku sepenuhnya milik-Mu, akulah
Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Dengan darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Dengan darahmu, dengan darahmu Kau tebus dosaku, dengan nyawamu Kau tukar hidupku. Kini adakah yang belum terlayani bisa angkat tangan? Sepenuhnya milikku. Di atas, ada yang di atas balkon. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Terimalah kemuliaan dari Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti yang adalah tubuh Yesus. Seraya memandang kepada Kalvari, di mana kasih-Nya yang sempurna telah dinyatakan untuk menyelesaikan setiap masalah persoalan, yaitu dosa yang tidak dapat dihapuskan dengan cara apapun juga. Tetapi Dia telah jadi korban untuk kita, rela jadi korban untuk kita, dan kita diselamatkan oleh-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh kasih dan kemurahan-Mu yang telah menyelamatkan kami, telah menemukan kami, dan kami boleh ada bersama-sama pada hari ini. Bahkan kembali diingatkan sebuah peristiwa di mana Engkau rela berkorban bagi kami. Terima kasih Bapa, seperti apa yang Engkau firmankan bagi kami, demikian juga dengan iman kami mau menerimanya.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Yesus? Dengan iman mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari kita angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Terima kasih Tuhan. Bukankah cawan yang ada di tangan saudara berisikan darah perjanjian, yaitu darah Yesus? Mari dengan iman kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oh haleluya, berterima kasih kepada Dia. Tidak ada sesuatu yang baik dalam diri kita, namun Dia begitu baik memberikan segala-galanya karena Dia inginkan agar supaya kita selamat dan tidak masuk kepada kebinasaan yang kekal. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Yesus, 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 ku berseru. Amin. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa-Ku. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang senantiasa menjadi andalan dalam hidup kami. Kepadamu kami berseru, Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang tidak terbatas bagi kami, Tuhan yang menolong kami dan Tuhan yang memberkati kami, yang lemah dikuatkan, yang dalam pemulihan dipulihkan oleh Tuhan, yang dalam masalah diberikan jalan keluar dari setiap masalahnya. Nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati dengan perjamuan kudus dan firman Tuhan pada pagi hari ini. Baiklah, diberikan kesempatan untuk kita boleh memberikan korban persembahan bagi pekerjaan Tuhan yang kedua, serta nanti gelas-gelas akan diambil oleh para petugas.
dari Bapak Ibu Saudara. Baiklah, bersama-sama kita akan mendengarkan pengumuman gereja. Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBDI House of Worship yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan ke-7 di tahun ini. Bulan ini gereja mengangkat tema besar bulanan yaitu Janji Tuhan. Bersama saya Ipung, berikut saya sampaikan kegiatan gereja kita selama sepekan ini. Ibadah ketiga akan digelar nanti sore di Cabang Tugu pada pukul 16.15. Sekolah minggu hadir setiap hari Minggu pada pukul 8 di gedung gereja untuk teens dan di gedung SAP untuk kids. Ditunggu kehadirannya ya anak-anak sekolah minggu. Mengundang para jiwa muda untuk datang di ibadah youth yang akan diadakan pada pukul 18. Ditunggu kehadirannya para youth dan kita bersama-sama akan menikmati hadirat Tuhan. Gereja GBDI House of Worship mengadakan doa pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 pagi. Mengundang para jemaat untuk bersekutu dalam Biston setiap hari Selasa yang diadakan di gereja pada pukul 18. Untuk hari Selasa di minggu pertama, kaum wanita mengadakan doa pada pukul 10 yang bertempat di gedung gereja. Setiap hari Jumat juga diadakan ibadah doa Biston di gereja Cabang Tugu pada pukul 18. Kemudian pada hari Sabtunya diadakan ibadah wanita pada pukul 16.15 di gereja Cabang Tugu. Gereja akan mengadakan ibadah KKR Perjalanan untuk Perubahan yang akan dilayani oleh Pastor Rubin Ong hari Rabu 12 Juli tahun 2023 jam 18. Mari kami undang para jemaat bisa turut serta mengalami hadirat Tuhan melalui KKR ini. Bagi para jemaat yang memiliki anggota keluarga dan tidak bisa ikut dalam perjamuan kudus dan rindu dilayani, dapat menghubungi Asher dengan memberikan nama, alamat, dan nomor HP yang bisa dihubungi. Sekretariat buka pada pukul 8 sampai 14 setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Khusus untuk hari Selasa dan Jumat, ada hamba Tuhan yang siap melayani saudara pada pukul 9 sampai 12. Untuk informasi tentang kesekretariatan, bisa menghubungi nomor berikut 0895 2732 6859. Bagi saudara yang sudah mempunyai rencana untuk melangsungkan pemberkatan pernikahan, dipersilakan untuk segera mendaftarkan diri pada P2N paling lambat 3 bulan sebelumnya. Formulir dapat diambil pada sekretariat gereja. Bagi jemaat yang tergerak untuk memberikan persembahan dan persepuluhan melalui non-tunai, juga dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA atas nama Bapak Ian Thomas dan Ibu Kristiani Dwi Santoso dengan nomor rekening 0375 881 522. Kita bertemu kembali dengan penuh sukacita minggu depan di ibadah 1 pada pukul 6, ibadah 2 pada pukul 9, ibadah 3 pada pukul 16.15. Khusus untuk ibadah 1 dan ibadah 2 akan ditayangkan secara live streaming melalui channel YouTube GBDI House of Worship Yogyakarta. Sekian jadwal kegiatan Gereja GBDI House of Worship sepekan ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, adakah jemaat yang baru pertama kali ini datang beribadah? Boleh tunjuk tangan atau angkat tangan? Ada? Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi ini menjelang siang hari. Kita akan angkat pujian terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup.
bagimu ya Bapa. Engkau yang sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhir. Kami boleh memuji, menyembah Engkau, mendengar sebahagian daripada firman. Firman Allah yang kami dengar pada kesempatan itu meteraikan di dalam setiap kehidupan kami. Dan beri kami kemampuan Tuhan untuk boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Sehingga perlindungan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam kami mengiring Engkau di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau jadikan menjadi saluran berkat bagi kami. Beri hikmat akal budi pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Berkati juga semua yang terlibat di dalam ibadah ini. Baik aser, leader, singer, multimedia, musik dan juga tamborin. Kolektan juga Engkau tolong semua Tuhan. Biarlah Engkau pakai kehidupan kami untuk puji dan hormat bagi nama-Mu. Dan seluruh umat-Mu yang ada pada kesempatan ini Tuhan. Engkau tahu, Engkau mengerti pergumulan, persoalan yang sedang dihadapi. Dan kami percaya hanya Yesus yang mampu. Hanya Yesus yang sanggup menolong dalam setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu. Sebab itulah Tuhan mau berseru, mari Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu. Nyatakan pertolongan-Mu. Sehingga anak-anak-Mu yang ada dalam permasalahan keluar menjadi seorang pemenang. Dan melalui itu nama Engkau dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa, negara Republik Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau Engkau sudah berkati bangsa kami dengan kekayaan alam yang begitu melimpah. Mari Tuhan Engkau berikan hikmat akal budi. Buat pimpinan mulai pusat sampai daerah untuk mengelola kekayaan alam ini. Untuk dipergunakan semaksimal mungkin bagi kesejahteraan masyarakat. Sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa kami adil dan makmur boleh tercapai. Oleh karena Engkau Allah yang menyertai, memberikan kemampuan bagi pimpinan dari pusat sampai daerah ya Bapak. Tidak lupa juga kami berdoa di tahun politik ini ya Bapak. Mari tetap Engkau jaga Tuhan. Supaya bangsa kami tetap kondisi. Bangsa kami tetap aman. Jauhkan daripada oknum-oknum yang ingin membuat keonaran, keributan di dalam negara kami. Mari Engkau Allah yang bekerja. Roh Kudus-Mu Engkau curahkan bagi bangsa kami. Sehingga menjamah setiap orang-orang oknum-oknum yang ingin berbuat jahat di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan jamah mereka, ubahkan Tuhan pikiran mereka. Boleh membangun bangsa ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala kebaikan. Tidak lupa juga kami menyerahkan Ibu Pendeta Liana Wati Sustinso ke dalam tangan-Mu. Dalam usianya yang lanjut Tuhan Engkau akan berikan semangat terus. Roh yang menyala-nyala. Yang walaupun tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Tapi kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah tinggalkan, biarkan dia seorang diri. Namun Engkau Allah yang menyertai. Demikian juga anak-anak-Mu yang lain yang ada di rumah sakit maupun juga yang ada di rumah. Mari Tuhan Engkau lawat pribadi, lepas pribadi. Berikan kesembuhan bagi mereka yang memang Tuhan inginkan sembuh. Tapi bagi mereka yang sudah lama dan Tuhan punya rencana dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, mari Tuhan jangan biarkan mereka terlalu lama menderita. Biarlah Tuhan Engkau akan berikan apa yang terbaik bagi mereka Tuhan. Sehingga penderitaan itu tidak membawa mereka menjadi putus asa. Tetapi sebaliknya pengharapan mereka ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua umat-Mu yang telah memberikan persembahan. Dan juga yang mengembalikan milik kepunyaan daripada Engkau. Biarlah sebagaimana janji-Mu Tuhan. Engkau yang mengembalikan dengan lipat kali ganda. Melalui usaha mata pencaharian anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga melalui itu anak-anak boleh melihat bahwa sungguh janji-Mu adalah ya dan amin adanya. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu dan kembali ke rumah kami masing-masing atau aktivitas kami. Biarlah Engkau yang menyertai kami, menjaga, melindungi kami sepanjang perjalanan. Tibakan kami di tujuan kami masing-masing dengan selamat sejahtera. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, terimalah
berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Anak, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai, menjaga, memberkati kita mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus berkati.